Bagaimana merancang kurikulum pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini? Pertanyaan itu banyak muncul di kalangan para pendidik. Oleh karena itu, pada kesempatan video ini kita akan membahas dan mengupas seperti apa desain dan rancangan kurikulum yang dapat dilakukan untuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Pun dalam masa belajar dari rumah ini, teknologi berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan mengajar guru, tetapi peran guru masih memiliki fungsi yang signifikan dalam membagikan nilai positif dan menginspirasi murid-murid. Teknologi hadir untuk melengkapi dan membantu guru, namun tidak dapat menggantikan guru itu sendiri. Nah, sahabat pendidik yang saya muliakan, kondisi belajar dari rumah saat ini membutuhkan ide cerdas dan kreatif dari para guru untuk merancang kurikulum pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti apa rancangan dan desain kurikulum yang dapat dilakukan? Ikuti dan tuntaskan tayangan video berikut ini. Sahabat pendidik yang saya muliakan, bukan hal yang sulit bagi peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah saat ini dengan menggunakan teknologi yang notabene mereka adalah generasi digital untuk mengubah pembelajarannya dari dunia nyata ke dunia maya. Nah, para guru dituntut untuk belajar ekstra keras dan memutar otak mendesain kurikulum, bukan hanya bagaimana materi itu tersampaikan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana metode yang dipilih serta konten yang tepat untuk pembelajaran peserta didik selama belajar dari rumah. Apa yang harus ada dalam kurikulum yang harus kita kembangkan agar peserta didik kita bisa tetap belajar secara aktif dan kreatif? Hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh kita semua para pendidik dalam merancang dan mendesain kurikulum adalah hendaknya kurikulum yang dikembangkan untuk pembelajaran di rumah untuk peserta didik kita ini sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Hal yang pertama kali diperhatikan oleh Bapak Ibu dalam mendesain pembelajaran untuk peserta didik kita belajar dari rumah adalah tahapan perkembangan itu. Tentu Bapak Ibu yang mengajar di jenjang TK dan pendidikan anak usia dini harus memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan itu sesuai dengan tahapan di jenjang pendidikan anak usia dini itu. Begitu juga dengan jenjang sekolah dasar dan jenjang SMP harus memperhatikan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan tersebut untuk dirancang dan juga dikembangkan dalam pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan itu. Hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam merancang dan mendesain kurikulum untuk peserta didik bisa belajar dari rumah adalah konsep relevansi. Usia yang berbeda pada setiap tingkatan tentu mengubah relevansi dari apa yang diinginkan untuk anak belajar dari rumah. Nah, satu hal yang pasti bahwa setiap anak memiliki ketertarikan untuk mempelajari hal-hal baru. Ingat ya, setiap anak memiliki ketertarikan untuk belajar terhadap hal-hal baru. Oleh karena itu, konsep relevansi mengajarkan kita para pendidik untuk mendesain konsep kurikulum itu untuk memberikan muatan-muatan yang ada nilai kebaruan, ada petualangan yang baru yang akan diperoleh oleh peserta didik di kurikulum yang dirancang tersebut. Pastikanlah Bapak Ibu bahwa kurikulum yang kita rancang untuk pembelajaran peserta didik selama di rumah adalah kurikulum yang rancangannya betul-betul akan menarik minat dan perhatian peserta didik kita sehingga mereka akan menemukan petualangan untuk menemukan hal-hal baru tersebut.
Poin penting yang Bapak Ibu harus perhatikan dalam merancang dan merencanakan kegiatan pembelajaran tersebut adalah bagaimana peserta didik tersebut bisa belajar dengan sangat baik tanpa merasa ada beban dan tentu saja merasa bahagia dalam melakukan petualangan pembelajaran yang dirancang oleh Bapak Ibu guru yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 5 hal yang Bapak Ibu dapat perhatikan dalam mengembangkan kurikulum selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah kurikulum yang dikembangkan itu hendaknya memuat pengembangan keterampilan sosial. Kurikulum yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan sosial ini memiliki peluang yang sangat besar untuk dirancang oleh kita semua. Misalnya dengan memberikan penugasan yang berkaitan dengan pengembangan kepedulian peserta didik terhadap orang-orang di sekitarnya yang terdampak terhadap COVID-19 ini. Kemudian aspek pengembangan kurikulum sosial ini itu dapat mencakup berupa yang pertama berkaitan dengan emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana mengapresiasi keanekaragaman. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan keterampilan berbahasa. Ya, bukan hanya keterampilan berbahasa Ibu, tetapi kesempatan bagi kita semua untuk melatih anak didik kita ini untuk juga mempelajari bahasa kedua, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, di peningkatan keterampilan sosial ini juga Bapak Ibu bisa memberikan penugasan yang berkaitan dengan identitas religius atau identitas spiritual keagamaan, kemudian yang berkaitan dengan perilaku keluarga, serta yang paling penting adalah kerjasama tim dan sistem sosial kemasyarakatan. Itu untuk komponen yang pertama, yaitu pengembangan keterampilan sosial. Kemudian komponen yang kedua yang Bapak Ibu bisa perhatikan dalam mengembangkan kurikulum di masa COVID-19 ini adalah berkaitan dengan perkembangan kepribadian, ya, pengembangan pribadi. Nah, komponen kedua ini Bapak Ibu bisa pertimbangkan dalam merancang kurikulum bagi peserta didik kita selama belajar di rumah adalah mengenai pengembangan pribadi peserta didik, mengenai pengembangan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kembangkanlah keterampilan personal yang dimiliki oleh peserta didik dengan berbagai macam aktivitas yang dapat dilakukan. Bapak Ibu para pendidik yang berbahagia, jangan bingung dengan apa yang harus kita berikan untuk peserta didik kita selama masa belajar di rumah ini karena adanya wabah COVID-19 ini. Aspek yang ketiga yang Bapak Ibu bisa kembangkan untuk merancang kurikulum tersebut adalah berkaitan dengan bagaimana kita melatih dan meningkatkan anak-anak terhadap ekspresi artistik. Misalnya bagaimana anak-anak berekspresi terhadap musik, terhadap tari, terhadap sastra dan sebagainya. Ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu pendidik dalam merancang kurikulum. Bapak Ibu pendidik yang mulia, harus kita sadari bahwa semua manusia termasuk peserta didik kita memiliki kebutuhan dasar terhadap bagaimana mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah merancang kurikulum untuk anak-anak bisa mengekspresikan secara artistik kemampuan yang ada pada peserta didik tersebut. Nah, pembelajaran itu bisa teman-teman Bapak Ibu rancang berkaitan dengan bagaimana melatih anak-anak untuk musik, kemudian menulis atau menyampaikan cerita, mendesain tarian atau koreografi, membuat produk atau kerajinan tangan, olahraga atau rancangan atau gambar, apa saja yang berkaitan dengan ekspresi artistik tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan,
Aspek yang keempat atau komponen yang keempat dari rancangan kurikulum yang Bapak Ibu bisa pilih adalah berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan anak untuk melek terhadap informasi. Komponen yang juga penting Bapak Ibu, para pendidik untuk dikembangkan bagi peserta didik kita adalah bagaimana meningkatkan kemampuan anak-anak menyerap dan memperoleh informasi. Nah, kita bisa mengandalkan informasi yang akurat, dapat diakses dan komprehensif agar anak didik kita bisa bertahan hidup. Bapak Ibu bisa memberikan penugasan kaitannya dengan bagaimana melatih dan meningkatkan kemampuan informasi ini adalah misalnya dengan memberikan penugasan yang berkaitan dengan membuat clipping atau mencari informasi dari televisi, dari TVRI misalnya yang marak dilakukan sebagai bagian dari program kementerian. Bapak Ibu bisa memberikan penugasan kepada anak-anak untuk menangkap dan menceritakan kembali informasi apa yang diperoleh dari tayangan televisi tersebut. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu harus bisa melatih anak didik kita ini untuk bisa memiliki kemampuan membaca dan menulis, keterampilan menganalisis dan mencari artikel di internet, dan juga yang paling penting adalah bagaimana melatih kemampuan anak didik kita ini untuk bisa berbicara dan presentasi terhadap kemampuan dengan menggunakan basis teknologi, misalnya membuat video dan segala macam. Yang terakhir Bapak Ibu, komponen kelima yang Bapak Ibu bisa perhatikan dalam mengembangkan kurikulum untuk anak-anak bisa belajar di rumah karena adanya wabah COVID-19 ini adalah yang berkaitan dengan penyelidikan ilmiah. Aspek kurikulum yang dapat dikembangkan untuk penyelidikan ilmiah ini dapat berupa studi lingkungan. Anak-anak kita minta untuk mengamati lingkungan sekitar, apa yang terjadi dengan adanya wabah COVID-19 ini, kemudian kaitannya dengan studi global, kaitannya dengan sains dan matematika. Untuk menutup video kali ini Bapak Ibu tentang seperti apa rancangan kurikulum yang bisa kita lakukan untuk mendesain kegiatan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 ini, ada 5 hal yang Bapak Ibu bisa perhatikan dalam merancang kurikulum itu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memperhatikan dan merancang kurikulum untuk menumbuhkan kepekaan sosial, untuk menumbuhkan keterampilan sosial peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu guru bisa memperhatikan desain kurikulum itu untuk bagaimana menumbuhkan kesadaran personal, menumbuhkan kemampuan kepribadian peserta didik kita itu. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan ekspresi artistik, bagaimana aktualisasi diri terhadap seni. Dan yang keempat adalah bagaimana meningkatkan kemelekan terhadap informasi. Dan yang kelima adalah bagaimana Bapak Ibu bisa merancang aktivitas pembelajaran untuk anak didik kita ini bisa melakukan penyelidikan sederhana sesuai dengan relevansi dan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, itu 5 tips dari saya Bapak Ibu untuk merancang kurikulum di masa pandemi COVID-19 ini. Satu yang penting Bapak Ibu, bahwa sumber daya manusia yang maju akan menentukan Indonesia yang unggul. Selamat berkarya, jangan lupa untuk selalu sehat dan tetap di rumah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.